membaca buku Sejarah Nasional 4, kita menemukan beberapa hal yang menarik. Apa aja tuh? Nah, sekarang kita akan membahas beberapa poin menariknya. Check it out. Yang pertama, penyebab kedatangan bangsa Barat ke Nusantara. Kalau dipikir-pikir, penyebab kedatangannya banyak sih teman-teman. Salah satunya adalah rempah-rempah yang banyak ditemukan di Indonesia saat itu. Emangnya rempah-rempah aja? Enggak dong. Selain rempah-rempah, perang salib, jatuhnya Konstantinopel ke dinasti Utsmani, serta masa Renaissance. Terus ada pengaruh buku Marco Polo, lalu ada teori heliocentris juga menyebabkan mereka melakukan perjalanan dan penjelajahan samudra hingga tiba di Nusantara. Dan siapa sih bangsa pertama yang datang ke Nusantara? Ada bangsa Portugis. Kenapa Portugis bisa datang ke Nusantara? Sebenarnya ada dua negara yang besar di Eropa pada saat itu yang melakukan penjelajahan lewat perjanjian Tordesillas yang dilakukan oleh Paus Alexander VI. Paus membagi dua negara besar ini, yaitu Spanyol dan Portugis, untuk menjelajahi samudra sambil membawa misi 3G, God, Glory, dan Gospel. Sebenarnya ada banyak bangsa barat yang datang dan ikut serta melakukan penjelajahan samudra pada saat itu hingga tiba di Nusantara pada saat itu. Namun yang akan saya bahas di sini ada 3 bangsa barat yang menjelajahi dan menjajah Indonesia pada saat itu. Siapa-siapa aja dia? Yang pertama itu ada Portugis, yang kedua ada Spanyol, dan yang ketiga ada Belanda. Kan ngapain aja sih di Indonesia? Nah, poin kedua akan kita bahas terlebih menarik. Check it out. Yang kedua, itu mereka melakukan monopoli perdagangan di Indonesia. Pada tahun 1511, Portugis tiba di Malaka, dan Portugis itu diterima baik oleh masyarakat Malaka pada saat itu. Nah, karena dia diterima baik oleh Malaka, Portugis ini mengambil kesempatan karena ia tahu bahwa Nusantara ini kaya akan rempah-rempah yang mereka butuhkan untuk negara mereka. Nah, mulailah Portugis melakukan monopoli perdagangan di Malaka. Apa aja bentuk monopoli yang dilakukan oleh Portugis? Yang pertama, Portugis menetapkan pajak untuk setiap pedagang-pedagang yang ada di Malaka. Hal ini membuat pedagang di Malaka itu keberatan dan mereka melawan. Pada akhirnya, masyarakat dan pedagang-pedagang di Malaka itu melakukan pemindahan pusat perdagangan mereka ke Aceh. Yang kedua, itu ada monopoli yang dilakukan oleh masyarakat Spanyol. Spanyol pada saat itu tiba di Maluku dan diterima baik lagi oleh Raja Tidore dan Ternate. Seperti yang kita tahu, masyarakat Indonesia pada saat itu adalah masyarakat yang welcome saja ke bangsa asing. Nah, Spanyol pada saat itu tiba di Maluku dan diterima baik oleh Tidore, melakukan perdagangan rempah-rempah juga di Indonesia pada saat itu. Namun, Spanyol tidak sempat melakukan penjajahan karena Portugis yang mendengar kabar bahwa Spanyol ini tiba di Maluku itu mengirimkan surat kepada Paus, yang pada akhirnya Paus melakukan sebuah surat perjanjian yang kita kenal sebagai perjanjian atau surat Saragossa. Dan dalam perjanjian ini Spanyol harus bersedia untuk keluar dari wilayah Maluku pada saat itu. Nah, dan pada saat itu Spanyol juga menyetujui itu. Nah, Spanyol pergilah ke Filipina. Yang ketiga ada bangsa Belanda. Bangsa Belanda melakukan monopoli perdagangan di Indonesia dalam bentuk VOC atau Serikat Dagang Hindia Belanda. Lalu ada poin ketiga. Dan ketiga ini kita akan membahas mengenai dampak dari masa penjajahan bangsa Barat di Indonesia. Dampaknya ada dari segala aspek. Yang pertama itu dari aspek sosial, politik, agama, pendidikan, serta budaya. Nah, dalam aspek sosial, sebelum kedatangan bangsa Barat ke Indonesia, masyarakat pribumi ini telah memiliki kelas-kelas sosial yang terbagi menjadi 3 bagian. Apa aja? Yang pertama itu ada kaum bangsawan atau priai, kedua itu kaum merdeka, dan yang ketiga itu budak. Nah, setelah kedatangan mereka ke Nusantara, at least ini adalah penjajahan, sosialnya berubah. Nah, orang-orang bangsawan ini bekerja sama dengan penjajahan, sedangkan budak itu bekerja menjadi buruh dengan upah yang rendah. Seperti kebijakan yang diterapkan oleh Belanda yaitu Counterstelsel.
atau sistem tanah paksa. Lalu ada kerja rodi, sistem sewa tanah, dan lain-lainnya. Dalam aspek agama, setelah kedatangan bangsa barat ini, Nusantara atau pribumi juga menjadi berubah. Nah, sebelum kedatangan mereka ke Nusantara, masyarakat Indonesia telah memiliki berbagai kepercayaan agama, seperti agama Islam, Hindu, dan Buddha, yang telah lebih dulu masuk ke Indonesia pada saat itu. Namun ketika penjajahan bangsa barat ini datang ke Nusantara, agama yang berada di Indonesia pada saat itu menjadi bertambah satu lagi. Apa itu? Katolik atau Kristen. Karena bangsa barat ini juga dengan misinya tadi 3J itu menyebarkan agama mereka. Lalu yang ketiga, ada aspek politik. Nah, selanjutnya itu ada akhir dari masa penjajahan di Indonesia. Nah, setelah berbagai kebijakan dan monopoli yang dilakukan oleh bangsa barat di Nusantara pada saat itu, muncullah berbagai perlawanan dan pemberontakan dari segala berbagai aspek dan daerah di Indonesia pada saat itu. Ada perlawanan non-kekerasan, perlawanan bersenjata, lalu ada taktik gerilya. Mungkin hanya itu yang dapat aku sampaikan ke teman-teman semua tentang masa penjajahan bangsa barat ke Indonesia pada saat itu. Nah, lebih kurang aku minta maaf. Thank you for watching. Dadah! One is the loneliest number that you'll